IPL udah, kita sekarang bahas tipis-tipis. Hah? Oh ya, Supa. Ini suara hati gue yang ngomong. Ya, Suara rakyat. Susan. Kita tadi udah tipis-tipis juga soal klub Italia. Sekarang tim pindah dari klub Spanyol. Ada Barcelona. Ini mendapatkan endorse nama pelatih dari Lewandowski. Namanya adalah Hansi Flick. Yang langsung muncul di top of mind dari seorang Lewandowski. Yang baru saja belum lama ini dipecat oleh Jerman. Kita ngomongin soal Hansi Flick ke Barcelona. Ini seberapa mungkin, karena kemarin katanya ada nama Klopp juga yang katanya dirumorkan secara mimpi kayaknya ke Barcelona. Tapi kan dari segi gajinya juga cukup mahal dan gue belum pernah lihat pelatih Jerman ada di Barcelona. Apakah ini menjadi mungkin gitu Barcelona mendatangkan pelatih seperti Jerman ini? Menurut lu gimana, Jol? Baik Flick sama Klopp sama-sama Jerman ya, tapi kalau untuk profil Flicknya sendiri menurut gue bukan match fit yang bagus banget untuk Barcelona, karena gue lihat si Hansi Flick dia bersama Munchen, habis itu dia bersama Jerman, ini benar-benar pelatih yang mengandalkan intensitas. Ya bener, sebenarnya nggak beda jauh sama taktiknya Klopp soal gegenpressing, intensity is our identity istilahnya. Tapi kalau ngeliat Hansi Flick sendiri ketika dia bersama Jerman, itu kan dia menemukan kesulitan yang begitu berarti gitu. Dia terbukti nggak bisa mengangkat Jerman bisa jauh tampil lebih bagus dibandingkan turnamen sebelumnya, dan juga di masa-masa akhir dia bersama Bayern Munchen pun juga gue bilang nggak bisa mengulangi kesuksesan di musim pertama dia. Jadi gue agak skeptis juga soal pemilihan kalau seandainya jadinya si Hansi Flick ini, karena dari profil dia sendiri nggak terbukti bisa konsisten bisa menghasilkan hasil yang bagus untuk kedepannya. Jadi kalau untuk profil sendiri baik Flick maupun Klopp menurut gue nggak ada bagusnya untuk Barcelona, maksudnya bukan soal cocok ya, bukan soal bagus-bagus ya. Tapi kalau untuk soal kecocokan menurut gue sangat-sangat butuh waktu banget loh. Ini prospek yang bakal jauh banget, karena nggak ada satupun menurut gue pemain Barcelona yang sekarang yang bisa memenuhi keinginan pelatih dari pelatih Jerman tersebut untuk main soal intensitas yang tinggi. Itu bukan Barcelona banget. Possibility soal Klopp mungkin nggak ke Barcelona? Ya itu yang tadi kita ngomongin ya saat off air ya. Kalau gue lihat sih kan nggak ada historisnya, atau mungkin hampir nggak ada atau nggak ada gitu ya pelatih dari Jerman yang melatih Barcelona. Dari Belanda banyak ya, kita tahu lah karena apa namanya rootsnya dia adalah Cruyff, Van Gaal, banyak kalau Koeman segala macam. Itu satu. Kedua juga apa ya, kalau gue lihat Klopp ini kan apa ya, agak-agak pemilih gitu loh. Maksudnya gue bukan bicara Barcelona jelek, tapi gue tidak melihat dia akan malah melatih dalam waktu dekat. Jadi itu kecil. Ya. Nah itu istirahat dulu modelnya kayaknya ya. Yang kedua tadi Hansa Flick. Nah ini kan Hansi. based Hansa on ya? Coba bacanya Hansa kan ya? Hansi. Tulisannya Hansi. Hansi Flick, oke. Namanya Hans. Hansa. Based on rekomendasi dari Lewandowski. Ini yang gue nggak tahu nih berita ini. Mas, rekomendasi kayak gimana sih maksudnya? Tadi kan gitu kan, menurut berita kan Menurut rekomendasi gitu. Lewi. Nah, cuman gini, Lewandowski bilang, kadang-kadang berita itu Iya. kita nggak tahu aslinya seperti apa nih. Kadang-kadang dia cuman begini nih, ketika Lewandowski diwawancara bisa aja begini. Siapa menurut lu? Menurut lu kalau si Hansa Flick bagus, oh bagus, saya kenal dia kok, langsung Udah, jadi berita. Jadi. Nah kadang-kadang seperti itu kan, kita kan nggak ngeliat ada benang merahnya Hansa Flick ke Barcelona gitu, dan itu yang terjadi. STY kemarin ya? Gue nggak enak ngomongnya. Yang gue bedah ternyata tuh kayak gitu-gitu doang. Gitu. Jadi Dipelintir sama media. Emang media itu jahat ternyata. Dan dianalisa. Iya, jadi out of the blue kok nggak ada rootsnya gitu. Gue sih ngeliatnya lebih ke situ sih. Ya. Tapi kalau ini kan lucu ya, karena kalau dia pindah dari Liverpool Kan lucu. ke Barcelona, menurut gua sama aja situasinya, karena di Liverpool Sama-sama nggak ada fulus. Nah itu tight Itu budget. kan poinnya, Ji. Tapi bedanya mungkin Liverpool nggak punya utang, Barcelona utang besar Iya, dan juga tight leverage budget. berapa Artinya kali. nggak punya keleluasan yang sama juga. Walaupun mungkin sedikit nilai plusnya adalah ketika tim ditawarin oleh Barcelona, mereka rela mungkin potong gaji, mereka rela nggak dibayar ke Joao Felix, dibayar cuma 7 juta setahun. Menurut gua itu yang menjadi nilai plus. Tapi apakah mau Klopp merasakan hal yang sama lagi? Bayangin lu Klopp, ya, ada 2 tim nawar lu, satu Bayern, satu Barcelona. Tutup mata bayar lah. That's it. Gua pasti juara tiap tahun kan. That's it. Mungkin nggak Klopp nolak Bayern? Hampir nggak mungkin. Iya. Jadi buat gua Barcelona is very big club, cuman situasi mereka saat ini Lagi nggak bagus, untuk seorang Klopp yang sedang out of energy, dia kan cabut dari Liverpool gara-gara out of energy. Apa namanya, Fed up selisih ya. antara FSG juga dengan Klopp ini nggak ada. Itu yang tadi Panji bilang bener banget. Itu mungkin bakal ditemuin di Laporta di Barcelona. Itu mungkin sekali kejadian, dan Barcelona very big club. Gue nggak pernah mendiskreditkan tim ini. Ini tim besar, cuman kondisi saat ini dengan utang dia segitu besar sedang tidak sehat. Klopp ini adalah tactician. Dia bukan seorang manajer yang holistik bisa menyelesaikan A to Z masalah klub. Kalau lu suruh Klopp
perbaiki mental pemain, lu suruh perbaiki performa di atas lapangan, Nggak ada masalah. one of the best. Tapi lu harus ngurusin juga, kita harus jual pemain segini untuk bisa mendatangkan pemain kayak begini. Kesian Kloppnya. Kalau ibarat jenderal dia tuh jenderal lapangan, bukan jenderal politik yang ngerti terlalu manajemen. Siap jenderal gitu ya. Jenderal Kancil. Iya, nggak yang apa yang kasak. sekarang jenderal gitu. Ikut arus. Nah itu lapangan tuh. Iya, maksudnya begitu. Tapi mau nggak mau dia harus ke manajemen juga gitu. Tapi ya bisa, tapi ya walaupun bisa terbuka juga dia mungkin cari tantangan. Cuman memang terlalu, ya itu kembali ke dia sih. Dia mau cari tantangan yang lumayan berat. Keluar dari comfort zone-nya kan sebenarnya kan Bayern Munchen, Liverpool kan lumayan comfort zone dia lah artinya. Tapi kan melatih Liga Inggris udah nggak mungkin dan dia bilang nggak mungkin juga. Nah, jadi ya nggak tahu. Menurut gue sih dia bakal kayak Guardiola habis ngelatih Munchen satu sabatikal 1 tahun. Ya, dan emang dia beli rumah di Mallorca kan emang pengen Istirahat Dan gue santai. nambahin soal Lewinya, mungkin kalau soal si Hansi Flick sama si Jurgen Klopp, Lewi sama-sama suka mungkin ya, karena pelatih yang pernah bekerja sama dengan dia. Tapi kita tanya lagi, sampai kapan sih Lewi bakal di Barcelona Iya, dengan gua umur juga segini, juga sih. umurnya udah segini, Udah mandul juga sekarang. Udah mandul juga, bahkan salah satu pemain yang paling menurun juga, paling decline di musim ini. Menurut gue ya, justru yang harus dibersihin Lewandowski-nya juga, termasuk bersama Xavi untuk musim depan. Dia mungkin nggak akan masuk jadi project di musim depan bersama pelatih yang baru. Jadi menurut gue akan sangat menarik soal pemilihan pelatih baru di Barcelona ini ya. Tapi untuk kandidatnya kalau gue bilang di luar sih, di antara Klopp dan juga Hansi Flick ini sendiri. Tapi yang menarik adalah kiprah seorang Xavi Hernandez yang ya ibaratnya ini pelatih yang masih sangat hijau, bawa kencur, baru menangani Al-Sadd, langsung dicemplungin ke Barcelona. Ya namanya dalam hidup tawaran mungkin nggak datang 2 kali, tapi ini adalah tawaran yang juga mungkin gambling untuk karir masa depan Xavi. Kalau melihat dari yang udah kita lihat nasib-nasib mantan-mantan pemain yang memang akhirnya menjadi pelatih, langsung melatih tim besar, let's say Inzaghi, sekarang ada di mana? Zidane. Pirlo. Kalau Zidane kan sukses. Tapi banyak yang nggak sukses Lampard, kayak Lampard. Sekarang di mana sih Iya Dan? kan? Hah? Tapi kalau Lampard kan maksud dia nggak Zidane langsung memang dia pelan-pelan menolak dia. tawaran kan. Dia picky menurut gua kalau Zidane. Iya, dan Kalau- dia kan awal-awal kan jadi asisten Zidane kan Carlo sadar Ancelotti. dia tolong sama Ronaldo. Iya, tapi Pelan-pelan dia ya. maksudnya dia ngincernya timnas Prancis sepertinya. Nah, lain Dia cerita kemarin. kalau timnas Prancis. Nah, kalau kayak Lampard, Pirlo, Gerrard, siapa lagi? Inzaghi, Oleh masuk nggak, Oleh? Seedorf, ya Oleh. Gattuso bahkan. Oleh Gattuso. oke dong. Oleh sih Oke. menurut Oleh gua menurut lumayan, gua nggak oke hancur-hancur dong. banget ya Membantu. dibanding yang lain. Iyalah. Tapi sekarang karirnya di mana gitu? Menurut lo Xavi ada di mana menurut lo? Apakah masih akan laku karena di Barcelona bisa sekali juara? Satu hal yang nggak bisa kita lupakan nih, bahwa Barcelona juara. Ya, itu yang Ya, beda sih. apapun terjadi dengan Madridnya, Atletico-nya, kompetitornya. Ya. Walaupun pada akhirnya di tangan Xavi juga Barcelona kalah 8-2 sama Bayern. Cuman Xavi ini pernah mencatatkan sejarah di Barcelona. Walaupun sekarang kondisinya bahwa ya ini kondisi yang berat bagi Xavi gitu, dan dia mengumumkan entah dipecat atau cabut, itu ya sama-sama sadar bahwa memang performa di atas lapangan nggak menunjang gitu, dan ditambah juga mungkin manajemen emang udah nggak pengen menyupport Xavi segitu panjangnya, dan dari segi pemain pun pada akhirnya sadar bahwa yes, pelatih beli pemain gambling emang, kadang sukses kadang enggak. Cuman mungkin gamblingnya Xavi pada sadar, oh ternyata yang gue datengin pada nggak bagus gitu, dan seorang Lewandowski aja bisa mandul dalam tanda kutip, ya berarti ada sebuah sistem yang salah dilakukan oleh seorang Xavi. Dan buat gue nggak aneh kalau pada akhirnya Xavi harus pindah ke klub mediocre dulu untuk dia mencari nama, paling nggak klub-klub mediocre di top 5 league lah, untuk dia kembali mencatatkan namanya. Buat gue sekarang langkahnya bagus nih. Xabi Alonso, Akademi Madrid kan sempet dia. Terus Leverkusen. Dia kan mencari CV. Iya. Sekarang semua orang pengen Xabi Alonso, Liverpool pengen, Madrid pengen, semua orang pengen. Walaupun gue harap kalau pengen bagus, MU ngincar Xabi Alonso harusnya. Permainannya luar biasa, dan buat gue itu yang harus dilakukan oleh Xavi. Jangan dari Al-Sadd, Qatar, tiba-tiba ke Barcelona. Yes, everybody want to manage Barcelona, cuman nggak gitu juga caranya gitu. Buat gue CV-nya Xavi ini belum terlalu mentereng untuk diberikan tantangan seperti itu, apalagi dengan Barcelona yang pasca Covid ini emang suffer banget. Siapa menurut lo yang menurut lo gimana? Tapi Xavi gini, bisa menjadi pelatih yang lebih bagus nggak? Kalau kita lihat dari historis itu kan pelatih memang selalu begini. Kalau lu ngelatih klub yang katakanlah papan atas, begitu gagal pasti lu akan downgrade, pasti gitu kayak gitu. Terus sebaliknya juga gitu. Kalau lu mulai dari bawah tapi lu kemudian bisa successful, let's say Graham Potter waktu di Brighton, walaupun kemudian dia fail di Chelsea. Kemudian di Zerbi saat ini di Brighton, kita kan selalu juga memproyeksikan kemungkinan dia akan naik. Xabi Alonso sekarang bahkan belum dia dilepas Leverkusen pun kita sudah menggadang-gadang dia bakalan ke Liverpool, ke Madrid dan sebagainya. Jadi menurut gua ya kalau kita lihat nature-nya dari historisnya, kalau dia dari Barcelona kemungkinan besar atau hampir pasti dia akan downgrade turun.
Tapi memang yang selalu melekat di mantan pemain-pemain seperti dia adalah nama besar dia. Jadi ada keuntungan juga memang ketika misalnya dia ngelatih apa ya yang agak di bawah gitu. Misalnya Valencia deh. Ketika mendatangkan pemain sedikit banyak ada membantu lah. Dia punya nama besar. Tapi tetap performa lu di lapangan ini yang akan dilihat gitu. Jadi selalu gue ngelihat tadi kita udah kasih contoh kan beberapa pelatih yang menurut gua terlalu cepat dia untuk melatih klub besar kayak Lampard, kayak mungkin Inzaghi juga di Milan ya. Terus mungkin Seedorf juga, Pirlo juga, Gattuso banyak. Jadi kayaknya emang perlu memilih karir itu dengan agen itu lu harus benar. Sebenarnya pemain juga sama. Walaupun ada juga yang sukses ya kayak seperti Bellingham menurut gua sukses dia Giant Leap. Besar, tapi juga yang gagal seperti Luka Jovic dari Frankfurt ke Madrid flop langsung. Akhirnya dia mulai lagi dari bawah Fiorentina. Jadi menurut gue pelatih ini juga mungkin kalau ngeliat kayak ini perlu juga nih pelan-pelan. Jangan langsung lu ngelatih klub besar walaupun lu bekas pemain besar di situ. Even Steven Gerrard kita lihat udah bagus nih dia di Rangers. Terus menurut gua ya Aston Villa sih ya. Tapi menurut gua Aston Villa ya menarik juga. Iya nggak salah. Ya oke itu enggak lah. Tapi kan buat orang itu jadi kayak kegagalan besar karena harapannya dia kan diproyeksi menjadi Liverpool ke depannya. Akhirnya dia balik ke Saudi kan. Tapi Aston Villa emang flop banget sih. Iya itu. Jadi fans Liverpool tadi berharap dia menjadi suksesor jadi males kan. Jadi males. Jangan deh. Jadi emang kayaknya ya itu sih pelatih itu juga perlu atau pemain itu lu perlu benar-benar oke. Gue yakin nggak berani kayak Bellingham kemarin sukses. Tapi pertanyaan gua adalah potensinya, karena kan kita melihat kalau coach pasti melihat dari filosofinya, dari gaya mainnya, dari manajemennya dia di ruang ganti. Potensinya sebesar apa dia? Apakah memang selama ini kita cuma baru bisa ngeliat di outside katanya tiki taka Arab yang akan dibawa ke Barcelona? Nggak ada tiki takanya Barcelona. Ya kan? Gue nonton Barcelona nggak pernah impress musim ini. Malah pragmatis, dan gue ada kecenderungan apabila tim-tim ini meng-hire pelatih yang relatif, gue nggak bilang ini ya, tapi yang punya status sebagai pemain, statusnya sebagai legend, abis itu jadi pelatih di klub dia di pensiun. Menurut gue ada kecenderungan itu divided fansnya, cenderungan seperti itu, dan nggak bisa ngebedain dia sebagai pelatih dan juga sebagai fans. Kayak contohnya di MU gitu, fansnya kan juga agak swing kebelah. voter gitu ya. Undecided voter. Fansnya tuh jadi agak kebelah gitu, jadi kayak agak permisif sama pelatihnya. Kayak si Ole waktu itu gue ngeliat banyak banget terjadi di fans MU. Di fans Barcelona sekarang pun gue juga ngeliat hal yang sama. Gue kayak sayang gitu kalau dia juga punya peran sebagai pemain juga sukses juga, dan itu menurut gue jadi salah satu yang jadi faktor penting juga gitu dalam memenangkan suara fans, dan itu menurut gue jadi situasi yang nggak ideal banget apabila suara fans dalam internal udah terbelah kayak begitu. Ya tapi kan memang bedanya adalah Xavi itu yang tadi disebut sama Aldi juga, dia sudah bisa ngasih 1 trofi juara. Yang menurut gue tuh nggak gampang gitu kan. Dan situasi Barca tuh nggak baik-baik aja, orang lupa sama itu. Mungkin dari sisi permainan jelek, hasil juga jelek, tapi kan itu satu faktor juga. Xavi bukan di era Barsanya Pep, Enrique. Betul. Kalau orang ngasih perbandingannya Pep memang agak curang. Karena wah itu mah kasarnya siapa aja jadi pelatih, gue rasa treble juga musim pertama waktu 2008 kalau nggak salah dia masuk kan. Nah sekarang betul yang lu bilang Ji, memang agak kurang adil juga. Kalau kita menggunakan rumus pemain sukses jadi pelatih langsung cepet di klub besar itu karena memang Barcelona juga lagi dan dia sekarang bukan di peringkat 5, peringkat 6 kan, masih ada di top 3 yang menurut gue peringkat 2 pun masih mungkin. Dan musim lalu dia juara kan. Jadi ya kurang beruntung lah. Tapi seberapa jauh dan menurut kalian, apakah masih mungkin melatih di tim 5 besar, 6 besar, atau mungkin nggak langsung Ji? Nggak langsung. Dia healing dulu kali. Ada sabatikalnya juga, atau mungkin tim-tim lain juga kayak ya ini Xavi, gue nggak tahu gajinya di Barcelona berapa gitu ya, nggak mungkin murah juga sih namanya pelatih digaji di Barcelona. Jadi buat gue tim juga hati-hati mendatangkan, karena terbukti juga pelatih yang bukan siapa-siapa kayak Michelnya si Girona loh, menarik juga nih orang gitu, bener-bener dengan materi seperti itu bisa membawa sesuatu gitu. Dan ya ternyata banyak pelatih-pelatih yang ya ansang gitu yang nggak disebutin sebelumnya tiba-tiba bisa ya. Jadi buat gue Xavi overrated yes. Overrated yes musim ini. Musim lalu juara dengan raihan seperti itu, dengan permainan yang tadi disebutin bahwa pragmatis yes, walaupun musim ini mencoba menyerang, kelihatan Barcelona sedikit mencoba menyerang, cuman kehilangan bolanya gampang banget. Serangan balik lawan Celta Vigo, serangan balik lawan Las Palmas serangan balik. Ya, buat gua itu masalahnya Barcelona, dan reckless-nya lini belakang, lini tengah yang sekarang baru, lini depan yang enggak tajam. Benar-benar kayak menjadi bubble masalah bagi Xavi, dan pada akhirnya kalau putus atau kerjasamanya berakhir ya. Tapi kalau ngomongin soal seberapa downgrade, sebenarnya gini juga ya, soal perspektif juga. Kalau ngomongin La Liga sebenarnya sangat sulit dalam 5 tahun terakhir bisa tim itu juara secara juara bertahan, musim depan juara lagi itu sebenarnya sangat sulit di La Liga. Dan Xavi menurut gue
musim ini kehilangan momentum untuk itu. Tapi at least ada pencapaian juga di Liga Champions yang sebelum-sebelumnya selalu mentok di fase grup, tapi sekarang bisa dibawa fase knockout. Tapi lagi-lagi itu juga salah satu faktor yang menurut gue kita juga agak kasihan juga ngeliat squad Barcelona yang kayak sekarang compang-camping, cedera datang terus-menerus dan juga kadang cederanya juga cedera yang parah. Tapi ya itu poin gue. Ketika untuk di La Liga itu sangat sulit untuk mempertahankan gelar. Tapi poin positifnya di musim ini nggak downgrade banget sebenarnya kalau dari segi hasil ya, dari segi output lah gitu, dari segi klasemen mereka bisa menjadi hoodoo mereka, jadi menang lawan Napoli. Oh, Napoli belum, tapi at least Menang, Itu poin gua gimana? Menang gua. Enggak jelek-jelek banget, masih bagus Barcelona. Menang lawan Napoli. Oh ya belum tentu juga. melewati itu, tapi bisa menang. Napoli juga bukan tim Jadi yang menang lagi lawan Napoli. sehat-sehat banget. Menang ini. Nah, itu maksud gua tadi Tapi enggak. relatif. Napoli juga lagi busuk. Iya, sakit juga. Lebih mediocre lagi. Lagi anjir. sakit dia juga Napoli. Napolinya Nah, juga iya kan, busuk. tapi kalau ngomongin squad sebenarnya masih cukup bagus kan. Iya. Ketika lagi full tim ya. bagus banget Joe Felix, Cancelo, ya, Dari sebutin belakang yang ke depan lain lah. bagus semua. Artinya kalau mereka lagi on fire, ya bukan nggak mungkin juga mereka ada di semifinal Liga Champions. Kapan sebenarnya mereka kan, on fire ya masalahnya? Itu yang kita Musim tahu. ini nggak ketemu. Tapi kan turnamen sama kompetisi beda kan? Beda, Itu yang iya. bisa kita- Siapa yang nyangka kita Milan baca. sampai semifinal, Inter sampai juara, semifinal juga. Oh, itu karena Finalis drawingnya malah. emang agak enteng sebenarnya. Gue mengakui drawingnya agak Enteng. enteng. Tapi Walaupun nggak bisa milih, Ji. Walaupun Koci sempat membanggakan ini kan seorang Roger Smith Benfica, tapi ternyata enteng-enteng Lewat. aja. Untuk level Benfica bagus mungkin, untuk level Benfica bagus, nggak salah coach membanggakan dia. Cuman ya buat gua ya ini menghadapi Napoli kita jadi ukuran karena Napoli pun Lagi musim jelek. ini Sakit Wah, lagi parah. sakit juga. parah ya, Parah, kan, busuk banget. Osimhen berantakan, terus pakai anaknya Diego Simeone kan strikernya juga sekarang. iya. Artinya bahwa ya lagi bermasalah Napoli sampai kalau nggak lolos menghadapi Ini Napoli. baru menjadi Kita ngeliat sebuah standarnya jatuh apa baru di situ. Iya. Atau sebaliknya pertanyaannya, kalau ternyata whatsoever dia bisa progres tetap Wajar. semifinal, tapi tetap cabut dia kan, dia bilang Tetap juara Liga cabut. Champions pun dia tetap nggak akan berubah. Oh, dia bilang gitu, even juara Liga Dia ngomong Champions. gitu, nggak akan berubah karena kayaknya dia udah cukup kena mental gitu dijadikan sasaran kambing tapi hitam. yang pasti kan kalau dia cabut juga kan yang kita kalau kita kerucutkan dia nggak mungkin ngelatih di Spanyol dong. Tapi mungkin Nggak, dia nggak bilang. Ya tapi maksudnya bayangan dia ngelatih Mallorca gitu terus atau ngelatih Nah, apa? harapan gue begitu sih, Mas. Bisa mungkin aja. Tapi mungkin bagusnya adalah kalau dia bisa menutup musim dengan bagus, dari CV-nya bisa Iya. upgrade ke tim Lihat. yang juga nggak kalah besarnya. Gitu. Ancelotti sebelum Madrid di mana? Everton dulu bahkan. Everton gitu rela loh. Maksud turun. gua pelatih besar lo mau taruh di kolam seperti apa? Dia bakal menunjukkan sparknya gitu. Jadi buat gua kalau emang Xavi sebagus itu nggak mengandalkan Pedri, Gavi, Lewandowski, ya lu bakal bagus-bagus aja gitu. Sekarang pertanyaan gua adalah kalau Xavi taruh di Girona, bisa kayak begini nggak Girona? Itu dulu. Iya. Yang pasti tugas berat menanti Barcelona siapapun termasuk untuk Xavi musim ini, hasil apa akan diberikan untuk Barcelona untuk bisa menyelamatkan CV-nya, untuk bisa melihat klubnya di musim depan atau di masa mendatang. Begitu juga buat Barcelona, tugas berat menanti untuk pelatihnya siapapun nanti akan mengambil alih kursi dari Xavi, karena nggak cuman meraih gelar tapi juga bagaimana bisa mempertahankan skuad yang ada, karena sekarang mereka butuh uang dan harus menjual beberapa pemain bintangnya untuk bisa menyelamatkan neraca keuangannya. Kita akan kembali dengan bahasan yang kalah serunya di minggu depan, karena sekarang sudah habis. Di weekend ini banyak pertandingan-pertandingan yang gak akan kalah serunya. Kita lihat apakah akan ada drama-drama dari peta kekuatan Premier League. Kenilsworth, Kemudian Luton. iya, Luton, jangan itu dong. Kenilsworth. Kalau itu rame pasti. Lebih rame daripada La Liga, siapapun yang kalah itu. Luton ngalahin MU. Shock of the season. Iya, itu dia. United lost at Luton. Hey. Kita akan tunggu bahasannya di hari Senin. Terima kasih buat Jebret Tim yang udah nonton di weekend ini. Sampai ketemu semuanya. Jangan lupa Kenilsworth. buat para jomblo nonton bola biar kalian gak kesepian dan mojok terus di pinggir tembok. Sampai ketemu. Bye-bye semuanya. Thank you.